Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah, bapak-bapak yang saya hormati. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir sebenarnya ya. Cuma saya punya inisiatif, kita menyelesaikan pembahasan hadis yang tinggal satu hadis. Jadi kita akan membahas Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis dalam Arba'in Nawawiyah yang jumlahnya 42 hadis. Nah, sekarang kita sudah memasuki penghujung akhir hadis ya, penutup. Sebagaimana penutup kajian ya, jadi ya mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan hadis tetap berjalan ya. Tapi ini sengaja diakhiri dulu hadis, nanti tinggal kita bicarakan lagi, nanti kan dibahas berapa kali taklimnya, pembahasannya apa ya. Tapi untuk sementara pembahasan hadis insya Allah ini paling akhir ya. Adapun tafsir nanti kita pikirkan lagi, tergantung situasi dan kondisi ya. Ini malam kita, kajian kita membahas Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pembahasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada pertemuan sebelumnya kan hadis 41. Nah, sekarang kita hadis terakhir yaitu hadis ke-42. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, suaranya jelas Bapak-bapak? Jelas. Sampai sana jelas ya? Ya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bana Adam innaka ma da'awtani wa rajautani wa fartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bana Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya bana Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi kata Imam Nawawi dari Anas, semoga Allah meridainya. Ia berkata, saya bacakan hadisnya dulu nanti baru kita bahas. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya engkau selama masih berdoa kepadaku dan mengharapkanku, aku akan mengampuni dosa-dosamu bagaimanapun dosamu itu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai awan di langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau jika mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, niscaya aku pun akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nah, kita bahas Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah. Hadis ini kata Imam Nawawi di sini dari Anas, semoga Allah meridainya. Kenapa semoga Allah meridainya? Sahabat Nabi. Sengaja diulang-ulang ya ini. Karena ini syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Berbeda dengan Syiah. Kalau Syiah, syiarnya apa? Syiah yaitu mencela sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan sahabat Nabi. Ini syiarnya orang-orang Syiah. Jadi isi ajaran mereka mencela para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai mereka punya doa namanya doa lisanamain, doa kutukan bagi dua berhala Quraisy. Siapa maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Bayangkan. Ini
syiarnya orang-orang Syiah. Sedangkan Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Kita mendoakan untuk kedua sahabat Abu Bakar Umar ini, Utsman juga, Ali juga, dan sahabat Nabi lainnya. Maka ketika melewati nama sahabat, kita dianjurkan mendoakan mereka, ya, sebagai bentuk balas jasa. Karena kita mengenal Islam ini lewat siapa? Sahabat, ya. Mereka mendengar dari Rasulullah lalu menyampaikan ke muridnya, terus ke muridnya terus sampai kita. Maka sebagai bentuk balas jasanya, kita doakan mereka, ya minimal semoga Allah meridainya. Sekali lagi, ini syiar Ahlus Sunnah, ya. Dari Anas, semoga Allah meridainya. Dan Anas ini adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, karena dia pernah menjadi pembantu Nabi. Anas pernah bercerita bahwa aku membantu Nabi selama 10 tahun, namun Nabi tidak berkata, Nabi tidak pernah memukulku. Tidak pernah berkata, kenapa begitu? Halla fa'alta kada. Coba kamu berkata begitu. Waalaikumsalam. Nabi nggak pernah mukul, nggak pernah berkata, kenapa begitu? Coba kamu begitu. Artinya apa? Nabi apa artinya? Tidak pernah marah. Bukan nggak pernah. Artinya apa? Sangat lembut kepada kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik juga sudah pernah kita bahas, adalah sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi. Didoakan panjang umur, banyak hartanya. Nabi pernah bersabda mendoakan Anas bin Malik, Allahumma atil umurahu wa akfir malahu Wa akfir waladahu. apa? Waladahu. Oh ya, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil umurahu. Doanya, ya Allah, perbanyaklah hartanya. Harta siapa? Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan panjangkanlah umurnya. Jadi doanya perbanyak harta, anak, dan panjang umur. Dan doa Nabi ini mustajab. Dan memang doa seorang Nabi itu mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah. Makanya Anas bin Malik bercerita, setelah doa Nabi tersebut, kebunnya itu panen sampai 2 kali setahun. Dan anaknya sangat banyak. Sampai-sampai ketika dia masih hidup, dia sudah menguburkan lebih dari 100 anaknya. Ini ketika dia masih hidup. Dan dia hidupnya melebihi umur 100 tahun. Sampai-sampai dia merasa malu dengan orang di sekitarnya. Kenapa? Tak ada teman. Nggak ada teman ini. Tetangga saya ini udah meninggal. Saya sendiri yang belum meninggal, gitu. Nah, ini Anas bin Malik, ya, seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi dengan doanya diperbanyak harta, anak, dan panjang umurnya. Ya, semoga Allah meridai. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Yaitu Anas bin Malik didoakan oleh Nabi untuk diperbanyak hartanya, anaknya, dan dipanjangkan umurnya. Semoga Allah meridainya. Ia berkata, Anas bin Malik berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas mengatakan aku mendengar. Artinya hadis ini langsung dari Nabi. Rasulullah tanpa Perantara. Ya, aku mendengar, langsung dengar, ya. Pertanyaannya Bapak, kalau seorang sahabat Nabi menyatakan aku mendengar Rasulullah bersabda, hadisnya terima kan? Terima. Ya, tapi kalau misalkan sahabat menyatakan Rasulullah SAW bersabda, pertanyaannya apakah dia dengar langsung? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dengar langsung dan bisa jadi tidak. Kalau dengar langsung, riwayatnya terima. Tapi kalau tidak dengar langsung, diterima juga. Kenapa? Nabi. Karena ada kemungkinan dia pun dengar dari sahabat Nabi, walaupun tidak kita ketahui jati diri sahabat Nabi yang dia dengar itu. Karena apa? Para ulama sepakat, sebagaimana Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya li anna sahabata kulluhum udul. Karena para sahabat Nabi itu semuanya adil. Riwayat mereka tidak perlu dipertanyakan. Jadi Bapak-bapak, kalau kita melihat kitab hadis dari seorang ulama tabi'in, misalnya Hasan al-Basri, dari seorang sahabat Nabi, nggak disebutkan namanya, maka kita nggak usah pusing mikirkan siapa ya. Riwayatnya bisa diterima berdasarkan kesepakatan para ulama. Tapi kalau yang tidak disebutkan namanya itu setelah para sahabat, nah ini bisa membuat hadis tersebut lemah. Tapi kalau yang tidak dikenalnya nama sahabat, ini tidak menyebabkan hadis tersebut lemah. Jelas Bapak ya? Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Ya, sebab semua para sahabat, semua sahabat Nabi adil.
Adil terpercaya artinya. Jadi nggak perlu kita pertanyakan siapa yang sahabat Nabi ini. Namanya siapa? Lahirnya di mana? Istrinya berapa? Nggak perlu. Ya, tapi kalau yang tidak dikenalnya adalah setelah para sahabat, ini harus dipertanyakan siapa dia. Kalau dia tidak dikenal, maka hadisnya bisa tidak diterima, bisa ditolak. Jelas Bapak ya? Ya, ini Anas bin Malik. Dia mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Firman Allah Ta'ala yang ada di dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Bukan dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman, ya bana Adam, wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Manusia. Nah, artinya kita semua. Allah memanggil kita semua. Kita kan anak Adam kan? Keturunan Adam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama masih berdoa kepadaku dan mengharapkanku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu, bagaimanapun dosamu itu, dan aku tidak peduli. Jadi Allah berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, Allah manggil kita semua. Sesungguhnya engkau selama masih berdoa kepadaku, selama masih berdoa kepada Allah, warajautani, dan mengharapkanku, mengharapkan rahmat Allah. Selama engkau masih berdoa kepadaku dan mengharapkan rahmatku, aku ampuni dosamu, bagaimanapun dosamu itu. Artinya apa? Separah apapun dosa itu, kalau kita masih berdoa kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, Allah akan ampuni. Dan aku tidak peduli, kata Allah. Artinya ini menunjukkan besarnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah. Bayangkan, separah apapun dosa kita, tapi kalau kita masih mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Lalu berikutnya Allah berfirman sini, ya bana Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, seandainya dosamu mencapai awan di langit, seandainya dosamu mencapai awan di langit, artinya apa ini? Sangat banyak. Sangat banyak. Seandainya dosamu bertumpuk sampai langit, saking ininya, istilahnya majas hiperbola ini ya. Seandainya dosamu mencapai awan di langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, aku pun akan ampuni dosa-dosamu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Bayangkan, ini juga menunjukkan besarnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah. Ya. Jadi Allah katakan tadi, kalau memang dosa kamu sudah banyak sampai ke langit, tapi kalau engkau minta ampun, tetap aku ampuni. Ini rahmat Allah. Allah itu sangat penyayang, sangat pengampun. Beda dengan kita manusia, ya tidak? Kalau ada orang yang menyakiti kita, kadang kita egonya mau dimaafkan gimana gitu. Anggap lisan kita, iya saya maafkan kamu, tapi hati kita masih dongkol, ya tidak? Kamu menyakiti saya kan? Enggak, kalau Allah nggak begitu, Bapak ya. Jadi kalau kita nih berbuat dosa separah apapun, syirik sekalipun, syirik dosa paling besar, lebih besar daripada zina, mencuri, korupsi dan semacamnya. Tapi kalau kita memohon ampun kepada Allah dengan tulus, Allah akan ampuni. Sebelumnya Allah murka, tapi setelah kita minta ampun, Allah tidak murka sama sekali. Tidak tersisa sedikit pun kemurkaan pada diri Allah kepada kita. Ini Allah, beda dengan kita sekali lagi. Kalau ada orang misalkan menyakiti saya, ya, orang ini minta maaf, ya saya maafkan. Tapi jadi gini, misalkan saya kenal dengan seseorang, orang ini akrab. Ini saya aja, karena saya juga merasa diri saya lemah, ya manusia biasa. Misalkan ada orang yang menyakiti saya, orang ini dekat sama saya, tapi suatu hari menzalimi saya, misalkan mencaci maki saya, atau menggunjing saya, atau menjatuhkan nama baik saya. Lalu orang itu minta maaf, kata saya maafkan. Tapi setelah dimaafkan, bisa jadi kedekatan antara saya dengan dia sudah, ya kan? Ya itu karena manusia kan. Tetapi kalau Allah tidak seperti itu. Ketika seorang hamba berbuat dosa separah apapun, Allah murka, Allah laknat dia, Allah kutuk dia. Tapi kalau dia minta ampun, Allah maafkan, bahkan Allah dekatkan. Beda dengan kita kan? Kalau ada orang berbuat salah, walaupun udah minta maaf, kadang kita udah nggak jadi dekat lagi. Ya tidak? Nah inilah kelemahan manusia. Ya bisa jadi saya juga begitu. Walaupun kita harus banyak, ya inilah banyak belajar ya.
Bagaimana caranya? Mudah memaafkan. Kalau kita mudah memaafkan, Allah pun akan mudah memaafkan kesalahan kita. Tapi kalau kita sulit memaafkan, memang Bapak-bapak, memaafkan itu bukanlah kewajiban. Ada orang berbuat salah pada saya nggak maafkan dia. Bukan kewajiban, tapi kita dianjurkan memaafkan, didorong untuk memaafkan. Ya, memaafkan itu lebih baik. Ya. Kenapa? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin kalau Allah ampuni kalian? Ingin tidak kita mendapat ampunan Allah? Ingin. Ya, kalau kita ingin dapat ampunan Allah, ampunilah orang lain. Maafkanlah orang lain. Kalau kita mudah maafkan, Allah pun akan maafkan kita. Tapi kalau kita mempersulit orang lain, Allah pun akan persulit kita. Ya, ini perlu latihan Bapak ya. Bisa jadi saya ngomong ini sekedar teori kata orang, teori. Dalam prakteknya butuh latihan. Bagaimana dicaci maki misalkan di hadapan orang, menahan emosi, terus dimaafkan. Itu kan butuh latihan. Ya, nggak bisa cuman sekedar ngomong begini ya. Ya, seperti Rasulullah SAW contohnya disebutkan oleh Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Suatu hari Rasulullah SAW keluar berjalan bersama anak Anas bin Malik. Tiba-tiba datanglah orang Arab Baduy, lalu menarik ini beliau begini. Makanya beliau kan punya selendang itu tarik sampai membekas di sini. Udah tarik ini terus apa yang dia katakan? Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi atak endak. Wahai Muhammad, serahkan harta Allah yang ada pada dirimu. Atau suruhlah orang lain memberikan harta Allah yang ada pada dirimu. Artinya berilah saya Harta. sedekah, kayak gitulah ibaratnya gitu. Ini tarik keras sampai membekas di sini. Namun apa reaksi Rasulullah? Kata Anas bin Malik, fadhahika. Rasulullah tersenyum, lalu nyuruh kasih dia. Yang padahal udah disakiti gitu kan. Nah, tapi disinilah Rasulullah mengajarkan akhlak yang mulia. Selama yang disakiti adalah pribadi beliau maafkan. Beliau tidak balas dendam, ya. Tapi kalau yang diinjak-injaknya adalah Islam, barulah beliau marah. Nah, inilah yang perlu kita tiru ya. Jadi kalau ada orang yang melanggar pribadi kita, ya kita dianjurkan maafkanlah. Tapi kalau yang sudah dilanggarnya adalah agama, nah ini nggak ada istilah maaf sampai dia tobat. Kalau dia tobat, tidak tobat, kita tidak akan maafkan. Nah ini Bapak ya, ini sekali lagi mudah diucapkan, namun belum tentu mudah dipraktekkan. Perlu latihan ya. Ya. Masalah memaafkan itu sudah. Setelah itu kita itu mendongkol dalam hati sebagai manusia kan. Jadi setelah tiba-tiba memaafkan itu ada nilainya gitu. Insya Allah ada, nggak masalah, dapat. Sebelumnya mendongkol dulu gitu. Mendongkol artinya dalam hati bukan. Dalam hati ya. Selama mendongkol dalam hati kita tahan, jangan diucapkan. Insya Allah kita dapat ini keutamaan memaafkan ya. Tapi kalau udah war sana sini, nah ini ya repotnya. Sekali lagi ini butuh latihan Bapak ya. Di antaranya bagaimana supaya kita bisa seperti Rasulullah gitu dengan belajar. Jadi ada orang yang punya sifat sabar memang sejak lahirnya udah Allah berikan gitu. Dan ada orang yang bisa seperti itu dengan belajar melatih diri. Nah, kita bisa mengukur diri kita, apa saya ini termasuk orang yang sabar, yang sejak lahir orang yang sabar, atau saya baru bisa sabarnya setelah belajar. Nah, tinggal kita ukur diri kita sendiri, lalu kita laksanakan apa yang menurut kita bisa membuat kita sabar. Ya itu sekali lagi Allah, kasih sayang Allah ya. Walaupun dosa kita setinggi langit, kalau kita minta maaf kepada Allah, Allah maafkan. Lalu Allah katakan di sini, ya bana Adam, innaka law ataitani, wahai anak Adam, Allah masih manggil kita, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Sesungguhnya engkau jika datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Engkau datang kepadaku. Apa maksud datang kepadaku? Hah? Sesungguhnya engkau jika datang kepadaku membawa sepenuh bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku. Datang di sini maksudnya yaitu datang setelah meninggal, bukan ketika hidup. Karena ketika hidup kita bagaimana mendatangi Allah? Allah ada di atas arsy. Bagaimana cara mendatanginya? Bisa. Nah, dan kita juga nggak bisa melihat Allah zaman sekarang kan. Kalau ada orang yang mengaku melihat Allah zaman sekarang, bisa kita pastikan
dusta. Ya nggak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Makanya pernah disebutkan dalam kitab Al-I'tisam bahwasanya Imam Abu Maisarah sedang beribadah dengan khusyuk di mihrabnya. Tiba-tiba mihrabnya bergetar lalu pecah. Lalu di situ nampaklah cahaya besar. Lalu tampaklah sosok yang bercahaya. Lalu berkata, wahai Abu Maisarah, cukup ibadahmu. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Apa reaksi Abu Maisarah? Enggak. Beliau langsung ludah. Tuh, ilhab ya lain. Pergilah engkau wahai makhluk yang terkutuk. Beliau tidak tertipu dengan apa yang di hadapannya. Ya, karena orang berilmu begitu. Mau ditipu iblis nggak gampang. Ini tipuan iblis. Tapi kalau orang yang lemah ilmu dan lemah iman, kalau menyaksikan seperti itu bagaimana kita? Oh, Iya, ada apa ya Allah? Berilah saya wahyu. ini Nabi. Itu akan kayak gitu saja kan. Tapi kalau orang yang berilmu nggak tertipu, Bapak ya. Misalkan ada orang mengaku bertemu Allah, mengaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Yang seperti ini, yang percaya seperti ini hanya orang yang tidak belajar. Ada pun orang yang belajar nggak akan tertipu. Ya, walaupun orang ceritanya sampai nangis-nangis. Bahkan ada yang ketika lagi ceramah, aku nangis. Muridnya, ikut nangis. Katanya kenapa? Gurunya lihat Rasulullah. Tipuan pinter sandiwara kadang gurunya itu. Jangan tertipu ya. Kalau kita sudah belajar nggak akan tertipu dengan dongeng-dongeng seperti itu. Ya, kita kembali lagi. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau jika mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, perhatikan, tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku pun akan datangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Kalau kita meninggal, lalu bertemu dengan Allah, membawa dosa sepenuh bumi, seberat bumi, tapi kita tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, maka kata Allah, aku pun akan datangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ya, orang yang menauhidkan Allah dengan sempurna akan mendapatkan ampunan Allah, ampunan dari dosa. Ya. Jelas Bapak ya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Artinya hadisnya bisa diterima. Nah, ini hadis terakhir. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya pertama, keutamaan manusia. Keutamaan anak Adam. Ya, sebab di sini Allah memanggil berkali-kali wahai anak Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam. Ini menunjukkan keutamaan manusia. Ya, Allah ini sudah muliakan umat manusia. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Isra 70, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan keturunan atau anak-anak Adam. Yaitu siapa? Kita manusia. Allah sudah memuliakan kita. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan Allah sudah mengangkut mereka, anak-anak Adam ini, di daratan maupun di lautan. Artinya Allah sudah menyediakan untuk mereka di daratan hewan untuk bisa ditunggangi, sedangkan di lautan kapal ya. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami pun memberikan rezeki kepada mereka, yaitu berupa makanan-makanan yang baik. Ya tidak? Ya. Allah sudah memberikan kepada kita makanan yang baik kan? Ya. Beda dengan hewan, beda dengan anjing misalkan, makannya yang rusak, atau babi makannya yang kotor-kotor. Tapi kalau manusia disediakan makanan kotor, bagaimana? Nolak. Nah, fitrahnya saya nggak suka jijik kan? Nah, ini salah satu kasih sayang Allah kepada siapa ini? Kasih kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Lalu Allah katakan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah melebihkan mereka, yaitu umat manusia, anak-anak Adam, kami telah melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Allah sudah melebihkan kita di atas kuda, ya tidak? Allah melebihkan kita di atas apa lagi? Jin dan semacamnya. Maka hendaknya kita syukuri. Kalau Allah sudah memuliakan kita, hendaknya kita jangan menghinakan diri kita. Ya, caranya dengan apa? Menghinakan diri kita itu maksiat. Ketika seorang berbuat maksiat berarti sedang menghinakan dirinya. Allah sudah muliakan dia, malah dia menghinakan dirinya.
termasuk menghinakan diri seperti metode pengajaran kaum sufi. Mereka menghinakan diri mereka sebagai manusia yang harusnya memuliakan diri mereka, malah dihinakan. Apa contohnya? Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab Kaifa Ihtadaitu ila Tauhid, bagaimana aku mendapatkan hidayah menuju tauhid, beliau bercerita bahwa suatu hari beliau menghadiri majelisnya kaum sufi, tarekat sufi di situ di Syam, di Suriah itu banyak orang sufi di beberapa tempat ya. Kecuali di Arab Saudi, Allah jaga ya, sedikit. Ada mungkin di Mekah berapa gelintir. Ya, jadi Syekh Jamil Zainu bercerita waktu itu di majelis kaum sufi itu ada orang yang membaca kitab Al-Hikam. Karya siapa itu? Ibnu Atailah. Ibnu Atailah. Iya ya, Yes. Atailah atau Ibnu Ajibah? Ibnu Atailah. Atailah mungkin ya, saya kurang ini. Jadi disebutkan situ ada seorang tokoh sufi ingin katanya membuat dirinya tawadhu, rendah hati. Cuman caranya bagaimana? Dengan menghinakan diri. Maksudnya gimana? Dia suatu hari masuk pemandian umum. Nah, di setiap pemandian umum biasanya kan disediakan handuk. Nah, dia setelah mandi, dia ingin yaitu supaya dirinya tawadhu, bagaimana caranya supaya orang menghinakan dirinya. Akhirnya anduknya dia masukkan ke dalam pakaiannya, lalu dikeluarkan sedikit. Supaya nanti kalau keluar dikira apa? Mencuri. Nah, dia lakukan itu. Maka pemilik ini pemandian umum itu lihat, kamu kemana? Oh, langsung dipergoki, dicaci maki, dipukul. Lalu orang di luar, apa itu dia? Dia pencuri, wah pukul. Nah, setelah dipukul itu dia merasa senang. Oh, saya sudah tidak tawadhu katanya. Lihat tuh, dia ingin tawadhu tapi dengan menghinakan dirinya. Apakah ini ajaran Islam? Enggak. Allah sudah memuliakan kita, maka jangan menghinakan diri kita sendiri. Ya, kita menghinakan diri di hadapan Allah, ya, bukan di hadapan manusia seperti itu. Nah, ada lagi yang disebutkan juga oleh beliau di antara metode sufi untuk katanya tawadhu, rendah hati. Tawadhu bagus Bapak ya, tapi kalau menghinakan diri nggak bagus. Ya. Bagaimana caranya untuk tawadhu katanya? Ada seorang tokoh sufi pergi ke pasar membeli buah-buahan. Setelah itu dia berdiri di pinggir jalan. Setiap anak yang lewat, nak, kamu mau buah-buahan? Oh iya mau. Nih saya beri buah-buahan, tapi dengan syarat kamu ludahi muka saya. Oh iya, tuh. Lewat lagi anak, kamu mau nggak buah-buahan? Oh iya mau, tapi dengan syarat ludahi muka saya. Oh iya deh. Tuh, diludahi. Setiap anak yang lewat dapat buah-buahan diludahi. Dengan banyak diludahi dia makin senang katanya. Berarti rendah hati. Yang seperti ini, apakah ajaran Islam seperti ini? Nah, ya. Rasulullah nggak pernah seperti itu. Ya. Dan para sahabat Nabi itu nggak pernah seperti itu. Ya. Maka seperti ini, orang yang seperti ini berarti sudah menghinakan dirinya sendiri. Padahal Allah sudah memuliakan, malah dia menghinakan dirinya sendiri. Sekali lagi ini metode yang menyimpang, ya. Jangan kita tiru. Jangan tiru Bapak ya. Sini ada pasang, sini udah jangan. Ya, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, perintah atau anjuran untuk berdoa kepada Allah, ya. Sebab di sini dikatakan sesungguhnya engkau wahai anak Adam selama berdoa kepadaku dan mengharapkanku, aku akan ampuni dosa-dosamu bagaimanapun dosamu itu, dan aku tidak peduli. Ini menunjukkan keutamaan berdoa. Orang yang berdoa selama dia masih berdoa kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah, Allah akan ampuni dia walaupun kesalahannya banyak. Nah, ini keutamaan berdoa ya. Lalu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, doa itu harus disertai harapan. Yang namanya doa harus disertai harapan. Harapan apa? Harap terima. Harapan untuk dikabulkan doanya. Harapan untuk dipenuhi permintaannya. Ini doa itu bukan cuma Allah paham amin, nah, cukup. Harus paham apa yang diucapkan dan disertai rasa pengharapan. Karena kalau ada orang doa sekedar lisannya saja tanpa ada di hatinya rasa harap untuk dikabulkan, ini doa orang yang lalai. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada orang yang berdoa cuma lisannya aja tapi pikirannya kemana-mana, nggak ada dalam hatinya pengharapan, oh nanti ya Allah ampun kabulkanlah doa saya. Nah, orang yang berdoa seperti ini adalah orang yang lalai dan tidak akan dikabulkan doanya. Ya, sama seperti inilah.
Bapak-bapak, misalkan kalau ada seseorang meminta pertolongan pada orang lain, Pak minta Pak ya, tapi dia dalam hatinya nggak ada keinginan orang itu memberi. Kira-kira orang yang diminta gimana? Ini nggak serius ini orang. Dia minta, pandangannya kemana, nggak jelas gitu. Dia orang lantur, nggak bakal dikasih kan? Nah kalau kepada manusia saja seperti itu, apalagi Allah. pada Allah ya. Jadi kalau ada orang yang doa karena kebiasaan tanpa disertai rasa harap, ini nggak akan dikabulkan. Ya makanya bapak-bapak, ini nasihat bagi saya pribadi dan bapak-bapak sekalian, dalam segala ucapan doa kita, dalam sholat, di luar sholat, harus disertai rasa harap. Ya, jadi nggak cukup karena mungkin kita udah biasa, misalkan selesai sholat doa apa, refleks aja, nggak dihayati apa yang kita ucapkan tanpa disertai rasa harap. Ini namanya doa orang yang lalai, dan yang seperti itu nggak akan dikabulkan. Ya, maka ini nasihat sekali lagi, apapun gerak gerik kita dalam ibadah, ucapan kita dihayati sambil disertai rasa apa tadi? Harap ya. Itu faedah keberapa? Ketiga. Faedah ketiga. Lalu faedah keempat, sebesar apapun dosa seseorang, separah apapun dosa seseorang, kalau ia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini rahmat Allah kepada kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam mencelakakan diri mereka sendiri, melampaui batas dalam membahayakan diri mereka sendiri. Apa maksud membahayakan diri mereka sendiri? Dengan cara apa? Maksiat. Ketika seorang berbuat maksiat, berarti sedang membahayakan diri mereka sendiri. Wahai orang-orang yang melampaui batas dalam mencelakakan diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan, ya, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Allah nggak akan mengampuni dosa saya. Dosa saya sangat parah, nggak mungkin. Jangan, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa demikian? Karena Allah mengampuni semua dosa. Bayangkan, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi separah apapun dosa kita, Bapak-bapak, dosa apapun mungkin kita pendulu ketika belum rajin ke masjid, mungkin dosa yang sangat parah. Seandainya diketahui oleh masyarakat, mungkin malunya luar biasa. Nah, kalau memang kita sudah pernah melakukan itu, maka jangan putus asa. Mohon ampun kepada Allah. Menangislah ketika sujud, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Kalau memang kita tulus dalam bertaubat, ya, bukan tobat sabar, tobat main-main istilahnya. Makanya syarat taubat itu ada 3. Syarat sah taubat ada 3. Pertama, hentikan maksiat yang kita lakukan. Ya, contohnya, kalau maksiat yang kita lakukan meninggalkan kewajiban, contohnya tidak sholat, berarti cara tobatnya dengan apa? Sholat. Ya. Kalau misalkan maksiat yang kita lakukan tidak bayar zakat, berarti tobatnya apa? Bayar zakat. Nah, ini kalau maksiatnya meninggalkan kewajiban. Kalau maksiatnya melanggar larangan, contohnya seorang berzina, berarti tobatnya apa? Tinggalkan zina, hentikan zina kan? Nah, ini syarat pertama tobat, ya, hentikan maksiat, hentikan kesalahan yang dilakukan. Kedua, menyesali apa yang sudah dilakukan, tapi tidak menyesal dalam hatinya, berarti tobatnya belum sah. Jadi harus ada rasa menyesal. Oh, kenapa saya melakukan ini? Sesali, ya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha, kata Imam Nawawi, yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ini syarat ketiga. Artinya dalam hati harus ada tekad, saya nggak akan mengulangi lagi. Saya akan mengulangi lagi. Adapun orang yang bertobat, katanya tinggalkan maksiat, tapi dalam hatinya, kalau ada kesempatan saya ulangi lah. Kalau orang-orang nggak ada, saya ulangi. Ini sah tidak tobatnya? Tidak sah, ya. Harus ada tekad seperti itu. Nah, ini 3 syarat sah untuk diterima tobat kita. Pertama apa? Hentikan kesalahan yang kita lakukan. Kedua, menyesali kesalahan yang kita lakukan. 3, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ini taubat ini berlaku kalau dosa tersebut antara hamba dengan Allah. Adapun kalau dosa antara hamba dengan hamba yang lain, ditambah satu lagi. Apa itu?
kembalikan hak orang lain yang kita langgar. Kalau misalkan hak orang lain, misalkan kehormatannya kita langgar, dicaci maki, berarti cara tobatnya mana, Abah? Minta maaf. Kalau misalkan harta yang diambil, berarti cara tobatnya apa? Kembalikan. Nah, maka kalau ada orang misalkan ngambil sendal orang lain di masjid, dia udah menyatakan, saya nggak akan ini lagi lah ngambil sendal. Dia menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi, sambil nangis, ya Allah, tapi sendalnya pegang terus, ya Allah, diampuni. Nggak harus dibalikan sendalnya, baru itu terima tobatnya. Kalau sendalnya pegang terus, ini tidak sah ya. Jelas Bapak ya? Itu faedah keberapa? 4 ya. Lalu faedah kelima yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan tauhid. Apa? Dari mana kita bisa tahu dari hadis ini keutamaan tauhid? Tidak menyekutukan Hah? Ya sebab dengan tauhidlah seseorang mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah sebutkan tadi firman-Nya, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku pun membawa kepadamu ampunan sepenuh. Nah, ini menunjukkan keutamaan tauhid. Orang yang menauhidkan Allah dengan sempurna, tidak berbuat syirik sedikit pun, dia akan mendapatkan ampunan Allah. Pertanyaannya, mudahkah? Tentu. Oh, mudah. Saya kan nggak pernah minta-minta ke makam keramat. Saya kan nggak pernah datang ke dukun. Begitu aja. Nah, nggak mudah Bapak. Kata Syekh Utsaimin, ini orang yang menyatakan melaksanakan tauhid dengan sempurna. Yang ditinggalkan bukan syirik besar saja, tapi juga syirik kecil. Kalau syirik besar mungkin ya, alhamdulillah kita bisa tahulah. Atau kita insya Allah ini. Tapi kalau syirik kecil kadang nggak. Siapapun di antara kita kadang dimasuki tanpa disadari. Contohnya ria. Kita pernah sholat, tiba-tiba memperbagus sholat kita karena dilihat orang. Ini syirik bukan? Syirik kecil. Makanya nggak mudah juga ya. Begitu juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti orang yang lalai dari ibadah gara-gara harta. Ini pun sebenarnya syirik. Hati-hati loh. Kita merasa, saya udah bersih dari syirik, padahal kita terjatuh dalam syirik. Ya makanya Nabi SAW sebutkan, ada orang yang menjadi hamba dunia, hamba harta, hamba busana. Kenapa dikatakan hamba harta, hamba busana? Yaitu karena dia mengejar itu sampai melupakan Wajib. Nah ini Bapak nih, menunjukkan gak mudah kita menyatakan, tauhid saya sudah sempurna. Kata siapa? Saya sudah meninggalkan semua syirik. Ya mungkin anggap syirik besar, syirik kecilnya. Nah ini kan butuh apa? Perjuangan dan butuh belajar juga. Karena kalau orang tidak belajar, mungkin dia merasa dirinya bersih dari syirik, ternyata dia bergelimang syirik. Nah inilah Bapak ya. Ini nasihat bagi saya pribadi dan Bapak-Bapak sekalian. Nah itu faedah keberapa tadi? Kelima ya. Lalu faedah keenam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini membantah pendapat sekte Khawarij yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan akan kekal di neraka. Ini bantahan bagi mereka. Kenapa? Karena Allah sebutkan di sini bahwasanya wahai anak Adam, seandainya engkau membawa dosa sepenuh bumi, lalu tidak menyekutukanku sedikit pun, aku akan membawa ampunan sepenuh bumi pula kepada dirimu. Ini menunjukkan kalau ada orang yang terjatuh dalam dosa, mati bertemu Allah dalam keadaan membawa dosa selain syirik, berarti dia masih dapat ampunan Allah. Kalau orang yang masih dapat ampunan dari Allah, berarti muslim atau kafir? Muslim. Karena kalau orang kafir nggak akan dapat ampunan dari Allah. Orang musyrik tidak akan dapat ampunan dari Allah. Yang dapat dari ampunan dari Allah hanya orang muslim. Yang nanti dapat syafaat dari Nabi hanya orang muslim. Ya makanya hadis ini membantah mereka orang Khawarij. Karena orang Khawarij menyatakan semua pelaku dosa besar kafir. Kalau ada orang mencuri dia kafir. Kalau ada orang berzina dia kafir. Kalau ada orang misalkan korupsi kafir. Siapapun pelaku dosa besar kafir. Dan ini pendapat yang batil. Ahlussunnah menyatakan tidak kafir. Ya. Orang pelaku dosa besar separah apapun dosanya selain syirik ya. Selain dosa syirik,
maka kalau dia mati, dia di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni dia sehingga langsung masuk surga, dan bisa jadi disiksa dulu tapi tidak selama-lamanya. Lalu setelah disiksa sementara di neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, peringatan bagi kita semua agar mempersiapkan diri untuk menemui Allah. Ya. Sebab Allah nyatakan, sungguhnya engkau jika mendatangiku. Kapan mendatangiku? Jika mati. Ya. Ini persiapkan, hendaknya kita mempersiapkan diri kepada Allah. Bagaimana keadaan kita ketika menghadap Allah. Yang jadi masalah bukan matinya, Bapak. Karena semua orang akan mati. Hewan pun akan mati. Cuma yang jadi masalah bagaimana keadaan kita ketika mati. Itu yang perlu dipikirkan, Bapak. Bukan matinya, keadaan kita ketika mati bagaimana? Dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk? Dan kita semua berharap kita mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah, dalam keadaan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah hingga akhir hayat kita. Banyak berdoa, Bapak. Makanya Imam Ahmad, di antara doa Imam Ahmad, Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Bukan Islam saja. Karena orang yang mati dalam keadaan Islam mungkin ada aja, tapi ini belum selamat. Tapi kalau mati di atas Islam dan sunnah, dia akan selamat. Jelas, Bapak ya. Jadi perbanyaklah doa, mudah-mudahan itu jadi penutup hidup kita. Dan di antara sebab kita menutup hidup kita dengan baik, yaitu dengan banyak ibadah, banyak mengerjakan sunnah, banyak berdoa. Ya, kalau bagi kita udah merasa mungkin, fisik saya sudah lemah nih, fisik saya udah nggak ini, maka justru ketika fisik kita menurun, bukan dikendorkan, kalau bisa ibadahnya ditingkatkan. Tentunya semampu kita. Tentunya misalkan ibadah ringan, zikir, perbanyak zikir, atau baca Al-Quran dan semacamnya. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita semua dimatikan di atas Islam dan Sunnah, sehingga kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Dengan ini selesailah pembahasan Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah. Subhanallah. Misalnya kita salat, Ya. kita dilihat orang banyak, tapi dalam hati kita bukan karena orang banyak, kita melakukan salat karena kewajiban kepada Allah. Ya. Apakah itu termasuk apa itu? Iya, dilihat orang banyak. Di sini dalam hati kita kan enggak, di dalam hati kita aku bukan salat cuma karena dilihat orang banyak. Iya, enggak salah. Apa termasuk ria itu? Enggak, ria itu beribadah karena ingin dipuji orang lain, dibilang, ini orang soleh nih, kemarin masih di meja judi, sekarang kok udah sering ke masjid. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, ini dipuji, itu tercela. Tapi niatnya pokoknya karena Allah. Tapi memang banyak juga orang yang berpendapat itu lah. Ya. Wah, ini orang jadi orang Iya. aja. Enggak, Tapi dalam hati kita enggak. Enggak. Nah, Kalau enggak kena kita dia ya. Nah, kalau memang kita niatnya ikhlas pada Allah, lalu selesai ibadah dipuji, nah itu bonus dari Allah. Iya, kabar gembira artinya, nggak apa-apa. Yang penting bukan ketika sholatnya. Kalau ketika sholatnya lawan. Kalau ada rasa, itu orang ini liatin saya bilang, lawan terus, berusaha. Ya. Yang penting kita punya usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami pun akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan menuju kami. Kesungguhan kita lah yang penting ya. Bukan hasilnya, kesungguhan kita. Yang Allah nilai ininya, prosesnya. Kesungguhannya bukan hasil. Hasil serahkan kepada Allah. Jelas Bapak ya? Ya, jadi itu masalah itu ya. Ustaz, Ya. tadi kan hadisnya tidak membawa dosa syirik. Bagaimana jika ketika di dunia dia pernah melakukan dosa syirik, melakukan syirik ibaratnya. Jadi dia bertobat, dia tinggalkan kesyirikan. Jadi ketika dia meninggal, apakah masih termasuk dalam hadis itu? Iya, kalau memang dia udah bertobat udah Allah ampuni. Atta ibu minadzam kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau udah tobat, tobatnya syarat yang tadi itu dipenuhi kan, 3 itu. Dia tinggalkan, lalu dia sesali, lalu dia bertekad
untuk tidak mengulangi. Kalau memang ini sudah terpenuhi, udah sah tobatnya. Berarti dia datang tanpa dosa syirik. Jadi Iya, tanpa dosa belum syirik. pernah melakukan syirik. Iya. Yang jadi masalah itu kalau mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik. Nah, ini musibah besar, Bapak-bapak. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kayak gitu ya. Dia misalkan selama hidupnya baik, tapi di ujung penghujung hidupnya dia ternyata melakukan syirik. Lalu mati. Jangan sampai. Apakah itu termasuk syirik kecil? Yang mana? Kan, kan syirik, dosa syirik. Apakah termasuk dengan dosa syirik kecil? Yang tidak diampuni. Dosa syirik kecil misalnya mempercayai sesuatu tapi bukan sampai syirik akbar lah. Oh iya, artinya syirik kecil seperti ria tadi kan. Sholat karena ingin dilihat. Misalnya habis itu perkataan misalnya. Oh iya, artinya gini, apakah yang tidak diampuni ini syirik besar saja atau juga syirik kecil gitu pertanyaannya? Atau gimana? Bila kadang kita berkata tanpa kita ketahui sudah tersangkut ke masalah syirik. Syirik ya. Nah, tapi tidak kita sadari. Jadi Segera bagaimana dengan Ya segera mohon ampun aja. Segera bertobat. Makanya Bapak di antara doa yang diajarkan Nabi supaya kita dilindungi dari syirik, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu. Jadi jangan sampai Allah, jangan sampai saya menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu bahwa itu syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu kalau aku menyekutukanmu dalam keadaan tidak tahu. Nah ini doanya. Jadi kalau kita ingin terlindungi dari syirik, selain kita belajar, doa. Harus ya Bapak, doa dan belajar. Kalau cuma doa saja nggak belajar, akan tahu dia syirik kemana kan? Harus belajar. Dan belajar juga nggak cukup, sampai dengan doa juga. Sebab kita tuh lemah, kita merasa sudah belajar maksimal, merasa menyandarkan pada diri sendiri. Nah ini syirik juga. Artinya kita jangan menyandarkan pada diri sendiri. Makanya istilah percaya diri ini perlu ditanda tanya. Maksudnya apa percaya diri? Apa yang artinya kita menggantungkan pada diri sendiri? Nah ini nggak boleh. Harusnya percaya Allah. Nah itu termasuk yang dikritisi oleh para ulama. Kalau dalam bahasa Arab, aqid bin nafs, percaya diri. Yang seperti ini nggak boleh dimutlakan. Artinya nggak boleh kita percaya diri 100%. Enggak. Diri kita nggak bisa ngatur diri kita. Yang ngatur diri kita siapa? Allah. Makanya harus percaya pada Allah. Tapi kalau maksudnya mungkin percaya diri itu artinya gimana ya? Pede. Hah? Pede. Artinya supaya kita jangan bergantung pada orang lain, ya boleh lah. Tapi kalau kita menyandarkan 100% pada diri kita nggak boleh. Ini syirik namanya juga. Ya jelas soalnya ya. Ya subhanallah. Jadi gimana?